didatangi Nabi lagi siapa? Imam Busairi. Yang didatangi Nabi Imam Suyuti. Yang menurut pendapat kita ahli sunnah wal jamaah, jelas di dalam hadis Nabi bahwa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah, bahwa orang yang melihat Nabi di dalam tidurnya, dia betul melihat Nabi secara hak. Nabi pastikan lagi, fa inna syaitan la yatamassaluni, kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu tak bisa menyerupai aku. Jadi kalau kita mimpi dengan Rasulullah, itu mimpi kita tuh benar itu. Pasti mimpi kita itu. Karena yang menyerupai Nabi tidak ada, cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mimpi dengan mimpi yang lain. Mungkin dengan mimpi dengan orang tua kita, atau mimpi dengan karib kerabat kita, bisa jadi itu main-mainan tidurnya kita dibuat oleh syaitan. Tapi kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, kalau mimpi baginda Rasulullah itu hak, mimpi baginda Nabi itu pasti. Jadi tidak ada mainan syaitan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi pertegas itu, fa inna syaitan la yatamassaluni, sesungguhnya syaitan tidak bisa dia menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Cuma memang ada sebagian orang yang ketika mimpi syaitan disebut-sebutnya, mimpi Nabi disebut-sebutnya. Oh, saya tadi mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan ini. Ada orang yang ketika dia mimpi dengan Rasulullah, dia diam-diam saja. Dan bahkan ketika ditanya, pernahkah Ustaz, pernahkah Bapak mimpi dengan Rasulullah? Dia senyap saja. Tak mau dia menjawab. Padahal dia termasuk orang yang bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya seorang mukmin, orang saleh, yang paling sangat dirindukannya adalah bisa bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisakah Nabi dilihat hari ini kembali? Adakah orang yang berjumpa dengan baginda Nabi hari ini? Kalau menengok ke dalam teks daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jelas Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia. Tapi bisakah orang hari ini berbicara dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini baru ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan tidak akan mungkin karena Nabi sudah meninggal dunia. Tapi banyak para sahabat yang setelah Nabi meninggal dunia masih bisa bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini memang dengan cara yang mereka tahu saja. Ya mungkin seperti kita lah ziarah ke makam ayah mak kita. Kita sampaikan ke makam ayah mak kita, alhamdulillah mak, alhamdulillah ya, aku ni dah jadi orang ni, dah tamat, dah selesai kuliah, dah dapat pekerjaan. Terima kasih banyak. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku ya Allah, apa segala macam kita doakan. Ya mungkin ada, mungkin bisa saja ilustrasi apa yang datang kepada benak kita. Kata mak kita, yalah nak, hati-hati nak, hati-hati nak, banyak fitnah nak, mudah-mudahan kau selalu istiqamah. Bisa saja. Balik dari itu kita sebutkan ke orang, tadi mak bilang gini. Padahal kadang sekedar ilustrasi saja. Begitu. Tapi apakah memang bisa jadi ada? Ya, kalau menengok kisah bisa saja. Siapa diantaranya kisah seperti Al-Imam Syekh Ja'far, Syekh Ja'fari yang ada di Mesir. Itu Syekh Ja'fari dulu mengajar di Masjid Nabawi di Madinah dengan Syekh Mursi. Syekh Mursi ini dari daerah Maghrib, Maroko. Kedua-duanya gurunya Syekhuna Ali Jum'ah hafizahullah. Jadi ketika mengaji di Madinah, Syekh Saleh Ja'fari, beliau sedang membaca beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduklah Syekh Mursi di majlisnya Syekh Saleh Ja'fari. Jadi ada di situ tuh Syekh Mursi. Jadi setelah dibaca beberapa riwayat hadis, orang pun azan. Ketika azan dihentikan majelis ilmu, didatangilah Syekh Saleh Ja'fari oleh Syekh Mursi. Kata Syekh Mursi ini dari Maghrib, dari Maroko. Kata Syekh Mursi, Syekh Saleh Ja'fari ini sama-sama ulama hadis kedua-duanya. Syekh, yang tuan sebut itu, yang tuan baca tadi itu bukan hadis Nabi. Itu bukan dari Nabi itu, kata Syekh Mursi kepada Syekh Saleh Ja'fari. Kata Syekh Saleh Ja'fari, itu hadis. Aku selama ini mendapati itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Mursi, enggak, itu tidak hadis.
Itu tidak hadis, itu ucapan daripada tabi'in, itu bukanlah hadis Nabi, tapi itu perkataan sahabat. Begitu kata Syekh Mursi. Kata Syekh Saleh Ja'fari, tidak. Antara azan dan qamat, di Madinah dulu orang boleh masuk ke makam Rasulullah. Boleh masuk. Sekarang kita kan dari dinding luar saja mengucapkan salam. Dulu orang boleh masuk ke dalam. Setelah selesai majlis, orang mau qamat, setelah selesai azan, majlis ditutup, Syekh Saleh Ja'fari langsung ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika ziarah ke makam Rasulullah tadi, keluar cepat, masuknya cepat, langsung keluar cepat pula. Keluar cepat ini mencari Syekh Mursi tadi. Wen Mursi, wen Syekh Mursi, wen, kata dia. Mana Syekh Mursi, mana Syekh Mursi, mana? Ana ho, itu gaya orang Arab itu. Ana ho, saya. Betul kata engkau, kata Syekh Saleh Ja'fari, itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira Syekh Saleh Ja'fari tadi pas masuk makam Nabi tadi, bagaimana itu? Mungkin saja Nabi langsung bilang, betul kata kata Mursi, itu bukan ucapan aku. Bisa saja. Tapi beliau langsung keluar, masuk cepat, keluar cepat pula, sambil memberitahu Syekh Mursi bahwa itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang-orang yang memiliki makam tersendirilah, ya, yang bisa dia bermuamalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita saya dapatkan dari Syekhuna Abdullah Ahmad Ajid. Kemudian Syekh Ali Jum'ah juga pernah mengkisahkan kisah cerita itu, begitu.